Kita menjadi mulia karena mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mata kita menjadi mulia karena memandang wajahnya para orang soleh. Hidung kita menjadi mulia karena kita mencium bau kewangian yang disebut, yang dianjurkan dibaca atau diutarakan ketika dikumandangkan selawat Nabi Muhammad SAW. Di antara nikmat yang menjadi kita hari ini adalah kita jadikan hamba-hamba orang-orang yang masih ingat sama Nabi Muhammad SAW. Hamba-hamba atau umat yang masih tidak lupa sama Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang-orang Muslim lupa sama Nabi Muhammad, nggak pernah nyebut nama Nabi Muhammad, nggak kenal sama Nabi Muhammad, nggak pernah kupingnya, lidahnya, kupingnya mendengar selawat Nabi Muhammad SAW. Kupingnya tidak pernah mendengar sejarah Nabi Muhammad SAW. Lidahnya tidak berselawat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saat ini kita semua dijadikan hamba dari yang ingat sama Nabi Muhammad, nggak lupa sama Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kita nggak lupa sama Nabi Muhammad bakal ingat sama kita di akhirat. Amin. Selawat yang kita baca apa maknanya? Ya Rasulullah, khudh biyadi, ya Rasulullah, ambil tanganku. Ambil tanganku, maksudnya apa? Tolong aku di hari kiamat ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada kami semua ya Rasulullah. Karena nggak ada orang yang senang kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lupa sama Nabi Muhammad, bagaimana nanti Nabi Muhammad lupa sama kita di akhirat? Ini bukti para jemaah sekalian, ya kita ini sama Nabi Muhammad, kita tidak lupa sama Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad insya Allah akan memanggil nama kita digolongkan umat yang akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kemudian buat kita para jemaah sekalian, karena kita dari awal sampai akhir duduk tekun mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan tadi selawat Nabi Muhammad SAW. Ini jangan dianggap ringan, jangan dianggap enteng. Ada balasan dari Allah, balasan dari Nabi Muhammad SAW. Selawat yang kita baca tadi, yang kita ucapkan tadi akan disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat. Karena Allah Ta'ala punya malaikat, innalillahi malaikatan sayyahina atau wafin sayyaratan. Allah Ta'ala punya malaikat yang tugasnya keliling di muka bumi mencari orang yang berselawat. Yubaluni ani salam. Mereka nyampaikan, tugasnya cuma satu, nyampaikan salam, selawat dari umatku. Tadi kita yang hadir, yang baca selawat, nama kita disebut oleh mereka di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, umatmu fulan di Rusun Harum Tebet Barat menyebut nama engkau ya Rasulullah, bersekuban engkau ya Rasulullah. Kita beruntung nama kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berselawat insya Allah akan masuk manifest daftar orang akan menerima syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Ini perjuangan sekalian, ya kita kalau ingat Nabi Muhammad, ya kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirkan dalam kehidupan kita sehari siapa yang mengajarkan ini, itu Nabi Muhammad. Semenjak kita bangun tidur, bangun tidur, kita ucapan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad, ingat yang judul Nabi Muhammad. Kemudian kita masuk kamar mandi, mulai dengan kaki kanan, ingat Nabi Muhammad. Kemudian kita wudhu, menjalankan sunnahnya, ingat Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirkan Nabi Muhammad di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Bapak-bapak semuanya yang penghadirin masyhur ini, kalau menjadi orang yang bakal mulia, menjadi orang yang disenangi, ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Rasul sudah atur semuanya. Antum nih hidup di Rusun Harum yang banyak tetangga, tolong dalam bertetangga ikuti Nabi Muhammad SAW ketika bertetangga. Bagaimana Nabi Muhammad bertetangga? Tidak menyakiti tetangga yang lain. Dikatakan suatu hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna jaruhu hatta salima jaruhu min bawaikahu aqama qala Rasulullah SAW. Tidak beriman seorang di antara kalian sehingga tetangganya selamat daripada gangguannya. Mukmin kamil, mukmin yang imannya sempurna, selamat dari gangguan orang lain. Antum yang tinggal di rusun, kita yang tinggal rumah biasa, kiri kanan tetangga kita selamat dari gangguan kita orang mukmin yang sempurna iman kita. Pernah terjadi berjamaah sekalian, ada suatu orang dan bertetangga, di rumahnya beliau tersebut banyak seekor tikus. Kemudian ada nanya kepada kawan-kawannya, saya punya rumah banyak tikus, bagaimana solusinya, bagaimana obatnya. Kemudian satu orang mengatakan, kalau rumahnya nggak mau tikus, tolong pelihara kucing.
Kemudian dia berpikir, nanti kalau saya pelihara kucing, ya kucing dari rumah saya bakal kabur dari rumah saya, nanti ke rumah tetangga, saya takut di hari kiamat saya termasuk orang yang nyakiti tetangga. Ambil begitu pelajaran saya. Kenapa? Karena hubungan tetangga ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah contoh, apa dikatakan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Nabi Muhammad contoh yang baik-baik ada di diri Nabi Muhammad SAW. Kita dan bertetangga ikut Nabi Muhammad. Kita dan berusaha ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad dalam segala hal, kita menjadi orang mulia. Kalau kita menjadi orang mulia, pasti kita nyontek akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan dalam kitab Maulid kita baca, dikatakan apa? Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalakan anzil wujud. Tidak ada seseorang yang akhlaknya dipuji oleh orang lain, kita dianggap baik oleh orang karena kita contek akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada yang perbuatan yang baik yang orang senangi yang kita lakukan kecuali kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Dalam segala hal ikut Nabi Muhammad, kemuliaan akan kita dapat. Bukan hanya kemuliaan dunia, di akhirat pun kita akan dapat kemuliaan. Bahkan ada orang-orang yang sepak terjangnya pengen ikut Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat dikatakan ada di suatu kota ada orang soleh, orang alim, beliau nggak mau makan semangka. Nggak mau makan semangka, padahal semangka halal haram. Halal semangka, dia nggak mau makan semangka. Kenapa antum tidak makan semangka? Apa semangka haram? Tidak, semangka tidak haram, semangka halal. Kenapa antum tidak makan semangka? Ya, saya dengar riwayat emang Rasulullah makan semangka. Tapi belum sampai riwayat kepada saya bagaimana cara Rasul makan semangka. Maka saya nggak makan semangka. Takut saya makan semangka saya berbeda dengan cara makan tetap semangka Nabi Muhammad SAW. Habis begitu. Apa kita demikian? Kita tidak demikian. Kita lebih mengidolakan orang lain. Kita tidak idolakan Nabi Muhammad SAW. Kita lupa sama Nabi Muhammad SAW. Padahal para jemaah sekalian, mahabbah cinta seorang kepada Nabi Muhammad ini akan membahagiakan orang tersebut dan akan menahan turunnya suatu bala. Kita pernah dalam riwayat, ya, dalam suatu ayat dikatakan bahwa makana wa mu'izbahum wa anta fihim wa makana jawaan wa hum yastakbirun. Allah Ta'ala katakan bala selama engkau ya Muhammad ada di sisi mereka. Allah Ta'ala katakan bala selama mereka mau istighfar. Ini zaman dahulu. Ya, bala musibah akan turun karena ada Nabi Muhammad dan sahabat baik istighfar. Bala akan yang turun. Ya, sekarang apakah Nabi Muhammad ada? Ya, senjata kita 51 istighfar. Di Jakarta maksiat apa yang tidak ada? Komplit maksiat. Satu maksiat aja bisa turun bala. Bahkan bukan di tempatnya. Maksiat di timur bisa turun bala di barat. Bahkan yang maksiat di barat bisa menurunkan namanya itu bala di timur. Bisa terjadi. Kenapa maksiat yang butuh banyak tidak turun ya di suatu tempat? Padahal Nabi Muhammad itu tidak ada. Ini makna dari kata-kata wa makana wa mu'adzibahum wa anta fihim. Maknanya apa? Tidak melakukan bala kepada muslimin selama di hati orang muslim masih ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Di hati kita kalau ada kecintaan Nabi Muhammad, insya Allah yakin bala nggak bakal turun. Ini para jamaah sekalian, tanamkan di hati kita kecintaan Nabi Muhammad SAW. Dari pengenalan kita Nabi Muhammad SAW timbul kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jangan anggap enteng jamaah sekalian. Tadi dikatakan saya nanya kepada saudara Bobi. Ini ada di musra ini apakah ada majlis taklim? Belum ada majlis taklim. Itu betul majlis taklim. Nah, ini mungkin akan ada gagasan untuk ada majlis taklim. Kenapa? Itu kalau kita hadir majlis taklim, kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena dia mengatakan apa? Kalau boleh ini fardhon ala kulli muslimin. Nuntut ilmu agama, belajar agama hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim. Apa makna wajib? Wajib artinya apa? Dikerjakan dengan pahala, ditinggalkan dengan dosa. Selama orang tersebut tidak ngaji, tidak hadir majlis taklim, berarti orang tersebut menjadi orang rugi. Orang yang hadir majlis taklim ini keuntungan banyak pada jamaah sekalian. Apa dikatakan betul hadis? Man jadi lahu bihi khairan yubaqi bidin. Siapa orang yang Allah inginkan dia jadi orang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, akhlak yang baik, Allah kasih paham di bidang ilmu agama. Maknanya apa? Maknanya orang yang hadir majlis taklim, hadir pengajian, berarti Allah Ta'ala pengen dia jadi orang baik. Kalau ada orang nggak mau hadir majlis taklim, nggak hadir pengajian, Allah Ta'ala nggak pengen dia jadi orang baik. Alhamdulillah min dzalik. Kenapa? Perjalanan sekalian, karena syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa ini disebut ya diabadikan oleh sahabat
oleh para tabi'in, oleh para ulama, sampailah pada kita. Maka tolong suatu tempat bila ada majelis taklimnya. Selama ada majelis taklim, ada timbul keberkahan bagi sekalian. Ini masya Allah ramai. Insya Allah kalau yang namanya bisa lebih ramai lagi insya Allah. Kenapa? Tolak ukur keberkahan suatu tempat ada majelis taklim, majelis ilmu. Ingat majelis taklim bukan majelis ceramah. Majelis ilmu majelis yang seorang ustadz guru mengajar, ada kitabnya. Ada kitabnya diajarkan yang ada orang lain. Ini majelis ilmu. Kalau majelis ceramah banyak, majelis pidato banyak. Ini tolong majelis taklim yang benar-benar cari ustadz yang alim, yang pintar baca kitab, yang ngerti bahasa Arab, ya, yang mana beliau tersebut mensyarahkan, dia menjabarkan makna yang ada di kitab tersebut. Ini baru majelis taklim. Kalau majelis ceramah, di mana-mana kita hadir, di bagian mana hadir. Tapi majelis ilmu ini tolak ukur. Kalau suatu daerah masih ada pengajiannya, majelis taklim ini apa? Menandakan keberkahan di tempat tersebut. Pernah terjadi penjelasan sekalian? Satu orang alim pindah suatu tempat. Pindah suatu tempat, kemudian beliau umumkan kepada masyarakat, bagi masyarakat yang pengen nanya tentang agama, pengen belajar agama, pengen di majelis taklim, datanglah ke rumah saya. Dia buka rumahnya untuk dijadikan majelis ilmu. Dia buka rumahnya untuk dijadikan majelis taklim. Ya, hari pertama, ya, kemudian hari demi hari, seminggu, 2 minggu, sampai berapa bulan, gak ada yang mau ngaji. Gak ada yang mau hadir majelis taklim. Apa dikatakan? Gak berapa lama orang alim tersebut kemudian menyatakan saya pindah dari daerah ini. Saya pindah dari ini. Kenapa kau pindah? Karena orang sini gak ada yang demen sama ilmu. Orang sini gak ada pengajian, saya pindah. Tidak ada keberkahan suatu tempat yang gak senang sama ilmu. Bahkan Imam Syafi'i memperkuat kata-kata ini dengan apa? Ya, la khaira, ya, la khaira, dikatakan tidak ada kebaikan di orang bagi orang-orang yang tidak senang sama ilmu. Tidak ada kebaikan orang yang tidak senang sama ilmu. Tidak ada kebaikan orang yang tidak senang sama pengajian. Tidak ada kebaikan orang yang tidak dengan ilmu agama, tidak ada kebaikan. Dikatakan wala takun bainaka wa bainahu ma'rifah. Kamu jangan kenal sama orang yang senang ilmu. Kamu jangan kenal sama orang yang tidak senang mengaji. Kenapa? Semuanya akan berikan kamu. Kita kalau bergaul sama orang yang tidak senang ngaji, jauh sama agama, semua yubil. Ya, perkataan yang beri kita, perbuatan kita, bahkan kalau kita bisnis sama orang tersebut, ngerugiin kita. Kenapa? Tidak kenal ilmu agama. Nah, ini penjelasan jangan anggap enteng. Ilmu agama ini membuat kita apa? Semakin dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad, semakin dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu kita bisa meraih derajat tinggi. Tidak asal ibadah seorang kalau tidak pakai ilmu. Kenapa? Karena ilmu tersebut syarat-syaratnya adalah, ya, ibadah syaratnya adalah mengetahui apa yang dikerjakan. Semuanya kita uduk. Kalau kita uduk kita asal-asalan, nggak asal uduk kita. Ya, uduk kita tahu semuanya. Yang diajarkan oleh Muhammad apa? Cuma 4. Kemudian yang dari hadis dari 2, kemudian 4 dari ayat Quran. Ya, kita tahu yang dari Quran dikatakan dari dalam salati fasujuhakum, kalau kalian mau salat, basuh muka kalian, tangan kalian, kepala kalian, kemudian apa kaki kalian. Cuma 4. Tapi ulama ya mengatakan rukun wudu ada 6. 4 diambil ayat Quran, 2 dari hadis. Yang pertama hadis dari mana? Innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu mesti niat. Kemudian tertib, gabung jadi 6. Nah, ini kalau kita wudu kita ikuti Nabi Muhammad SAW, insya Allah wudu kita sah. Kalau wudu kita sah menjadi syarat utama untuk diterimanya kita punya sholat. Kalau setelah wudu kita sah, sekarang bagaimana orang terima? Nah, ini semua dapat dari mana? Dari majelis ilmu, dari majelis taklim kita, karena tata cara ibadah semua kita dapat dari mana? Dari ulama-ulama yang mereka karang dalam kitab mereka diajarkan kepada kita semua. Ini para jemaah sekalian, ya, cari di akhir zaman orang yang sedang mengaji sudah hilang. Di akhir zaman orang sedang mengaji sudah hilang. Mereka lebih senang nyari dunia daerahnya. Yang dikatakan suatu hadis apa diantaranya? Ya, dikatakan dalam suatu hadis dalam kitab Fadlilah dikatakan apa? Ya, tidak dikatakan dalam suatu riwayatnya, maknanya adalah ya, anda agak lupa di masalah hadisnya, dikatakan hadisnya tidak orang umatku halaqu ummati bi amri. Umatku akan binasa dengan 2 perkara. Bijamil mali wa tatil. Umatku akan binasa dengan 2 perkara. Kalau umatku sibuk nyari duit, umatku sibuk cari uang, wa tatil ilm, umatku udah enggak mau ngaji lagi. Kalau umatku di akhir zaman sibuk dengan 2 hal, ya, apa di antaranya apa tuh? Ya, tadi sibuk nyari duit, sibuk dagang, sibuk usaha, kemudian tatil ilm, enggak mau ngaji. Tunggu pembinasaan dari Allah Ta'ala.
Ini di akhir zaman makin banyak teman sekalian. Majelis taklim kosong, majelis ilmu kosong. Ya, bagaimana seorang bisa mengenal Nabi Muhammad kalau tidak hadir majelis taklim? Jadi dikatakan ya kita Nabi Muhammad ini benar akhlak. Nabi Muhammad akhlaknya terpuji sampai Sayyidah Aisyah mengatakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Dikatakan kana khuluqul Quran, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Apa maknanya? Yang Quran perintahkan Nabi Muhammad melaksanakan. Yang Quran larang Nabi Muhammad udah tinggalin semua. Maka dikatakan kana khuluqul Quran, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dari mana kita semua itu? Dari majelis ilmu, dari majelis taklim supaya kita mengenal Nabi Muhammad. Karena zaman sekarang mukminin, muslimin sama Nabi Muhammad nggak kenal, ya nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Mereka jauh sama Nabi Muhammad. Ya mereka tidak kenal Nabi Muhammad sampai ditanya siapa ya Nabi Muhammad, mereka nggak bisa jawab. Siapa yang nama ibu Nabi Muhammad, mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Jauh mereka dari bahkan naudzubillah min dzalik. Banyak anak-anak orang Islam lebih kenal orang lain selain Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya siapa pemain bola, Messi. Ya, Messi gaji berapa? Ada apa semuanya? Messi mobilnya apa semuanya. Lebih kenal pemain bola arti daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti nggak boleh, silahkan boleh. Tolong kenali Nabi Muhammad. Ya sampai banyak orang ulama yang yang ngarang qasidah, lagu-lagu yang berkenaan dengan ya, sejarah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Anak-anak muda, anak-anak yang pada semuanya yang dikarang oleh Habib Syekh Abdul Qadir Asgaf. Dia dia katakan ya Abdullah nama ayahnya, nama kemudian Aminah ibundanya. Sampai anak kecil bisa betul, bisa apa semuanya. Ini terima kasih banyak. Kenapa? Dari kecil udah ditanamkan pengenal Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diajarkan oleh ulama zaman dahulu. Ya sebelum mereka kenal, mereka tanam dulu kecintaan Nabi Muhammad SAW. Kalau udah kenal enak, jemaah sekalian. Enaknya gimana? Kita ibadah kita enak, kita menghadirkan Nabi Muhammad, satu Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kita kenal sama Nabi Muhammad. Orang kalau jadi sama Nabi Muhammad resah hidupnya jemaah sekalian. Ya tidak ada kebahagiaan dan dikatakan kaibihin as'ad wa nusyad, agar kami bahagia, kami dapat hidayah. Dengan apa? Dengan ada Nabi Muhammad SAW. Asal kita mau ambil jemaah sekalian, ya sejarah yang ada Nabi Muhammad, kita bisa tahu semuanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad SAW orang yang sangat berjasa buat kita jemaah sekalian. Dikatakan dalam satu qasidah, laula zuhur lam yakul huda, lam yakul huda laula zuhur. Enggak ada hidayah kalau ada Nabi Muhammad SAW. Kita kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak jadi orang Islam. Kita kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak bakal jadi mukmin, kita akan sama Allah. Kita beruntung, wajib syukur dan nikmat Nabi Muhammad SAW. Kita jadi orang mulia karena apa? Ada Nabi Muhammad SAW. Ada di Islam karena dibawa Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nggak lahir, kita nggak bakal jadi orang Islam. Nggak baik nggak jadi orang mukmin, kita nggak bakal jadi orang baik, kita jadi orang liar. Kenapa? Yang bisa membuat kita jadi terpuja adalah apa? Kita kenal sama Nabi Muhammad SAW. Maka wajib syukuri kenikmatan adanya Nabi Muhammad SAW. Dengan kita hadir maulid berjamaah sekalian, berarti kita kita ya nggak lupa sama Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan apa? Man nasiya nusi, man dzakar dzukir, wa man nasiya nusi. Orang yang ingat bakal ingat, orang yang lupa bakal dilupai. Nah, kita takut. Insya Allah dari mimbar majlis maulid ini kita termasuk orang ingat nanti Nabi Muhammad ingat sama kita nih. Bagaimana di awal saya katakan, ya bagaimana ingatnya? Diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita nggak bisa andalkan amal kita sekarang. Amal kita seberapa sih? Amal kita dikit, belum tentu sah. Amal kita dikit, belum tentu benar. Kita semua mengandalkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sampai di mana yang namanya para anbiya lain diminta syafaat, mereka menolak. Sampai diminta oleh Rasulullah dikatakan apa? Analah, aku yang minta syafaat. Anak syafi'ul syafa', aku orang yang minta syafaat kalian. Aku Nabi yang diberikan mandat untuk berikan syafaat kepada kalian semua. Ini apa? Berkahnya apa? Berkahnya kita ada di Islam, ya sambungan kita, ya terhubung kita dengan jiwa Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad akan ingat nama kita, akan diberikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bagaimana tadi maulid kita baca apa? Dikatakan sholatan yadkasilu ruhul musa alaihi, suatu selawat yang diucapkan oleh pelakunya akan terbina hubungan yang berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ada orang-orang seperti yang bilang tadi, lidahnya nggak pernah selawat Nabi Muhammad. Ya nggak pernah kopinya dengan sejarah Nabi Muhammad, nggak pernah. Ini bukti berjamaah sekalian. Kenapa? Tugas kita sebagai orang mukmin, sebagai orang tua ada tugas berjamaah sekalian. Nanti kita takut di akhirat. Ya anak-anak kita protes kepada Allah. Ya Allah, aku tidak kenal Nabi Muhammad karena orang saya tidak ajarin siapa Nabi Muhammad.
Aku tidak kenal Nabi Muhammad ya Allah karena orang tua saya tidak pernah nyuruh saya hadir majlis maulid. Aku tidak kenal sampai Nabi Muhammad ya Allah karena orang tua saya ya memberikan sejarah yang lain selain sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu menjaga sejarah. Kenapa? Karena nanti tanggung jawab orang tua adalah alimu auladakum, ada tugas untuk mengajar anak-anak apa? Sejarah Nabi Muhammad SAW. Tanamkan bagaimana orang soleh dalam film dikatakan wa kanu yu'allimuna auladahum ya siratan misalnya Nabi kama yu'allimuna surat Al-Qur'an. Katakan bahasa Arabnya bahasa Indonesia adalah mereka para ulama ngajari pada anak mereka sejarah Nabi Muhammad sebagaimana mereka ajarkan surah dan Al-Quran. Surah Al-Quran diajarin juga, kemudian sejarah Nabi Muhammad diajarin juga. Ini kapan kita kumpul anak kita? Anak kita sedikit-sedikit bawa cerita Nabi Muhammad, bawa cerita tentang Rasulullah. Agar apa? Mereka dari kecil mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Penting. Ya, dari kecil ditanamkan demikian, kemudian sampai dewasa akan terbina hubungan apa? Yang namanya mahabbah. Kalau udah kenal, baru ada cinta pada jemaah. Nggak mungkin orang kenal kalau nggak cinta. Yang namanya cinta diawali dengan perkenalan dulu. Udah cinta yang mantap, ya baru ada kerinduan. Nah, paham nggak kira-kira? Ini ada tahapan. Kita nih kenal, ya, baru cinta, baru ada kerinduan. Nggak mungkin kita rindu kalau kita nggak kenal, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita nggak kenal itu. Nah, ini apa di antara kita ada rindu nggak sama Nabi Muhammad? Kalau di antara kita sama Nabi Muhammad SAW nggak ada rindu berarti apa? Berarti kita nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Berarti kita nggak cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan dengan apa? Ada orang-orang yang rindu sama Nabi Muhammad SAW. Mereka ya kalau mereka ada uang, ya mereka rindu yang sangat kuat rindunya. Mereka berangkat umroh. Sambil umroh mereka ke mana? Mereka ke Madinah ziarah Nabi Muhammad SAW. Hilanglah kerinduan mereka. Nah, yang ada rezeki. Bagaimana yang tidak ada rezeki? Ya, ada rindu sama Nabi Muhammad, tapi nggak ada uang untuk umroh dan lainnya. Tolong hadir majlis yang disebutkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Tolong hadir majlis yang situ ada sebutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kehadirannya akan mengobati kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita rindu sama Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad rindu sama kita insya Allah. Ya, tapi kita rindunya kepada orang selain Nabi Muhammad. Kita nggak rindu sama orang Nabi Muhammad, rindunya sama orang lain. Rindu kepada fulan, kepada dia, kepada Atik, kepada pemain bola, kepada ini, bahkan sampai yang orang-orang yang kita tersebut datang, ya penyanyi datang minta tanda tangan, minta ini, minta selfie, foto bersama. Kenapa? Yang datang orang yang dia cintai. Nah, kenapa demikian? Karena di hati mereka dari kecil emang tertanam kecintaan kepada mereka. Dan orang-orang yang dari kecilnya ada kecintaan Nabi Muhammad, rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti nggak boleh rindu sama orang lain, boleh. Tolong kita rindu juga, kangen juga sama Nabi Muhammad. Jangan Nabi Muhammad nggak ada di hati kita. Kenapa? Kecintaan Nabi Muhammad syarat mutlak utama untuk sesempurnanya iman seorang. Dikatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa wali wa nasi ajmain. Qala Rasulullah SAW. Belum sempurna iman jantung kalian sehingga aku lebih dicintai dari yang lain. Dari orang tuanya, dari anaknya, dari ini aku boleh cintai. Seorang suami boleh cinta sama istrinya, silahkan. Seorang bapak boleh cinta sama anaknya, silahkan. Tapi tolong jadikan Nabi Muhammad orang yang pertama, ranking pertama yang dia cintai. Baru iman sempurna. Pernah terjadi jamaah sekalian, seorang wanita Ansor. Wanita Ansor tersebut para jamaah sekalian, suaminya berjihad, ya, abangnya berjihad, adiknya berjihad, pamannya berjihad, semuanya berjihad semua. Kemudian nggak berapa lama dikabari, wahai wanita, wahai ibu, paman kamu meninggal dunia. Saya nggak peduli. Wahai ibu, suami ibu meninggal dunia. Saya nggak peduli. Wahai ibu, bapak ibu meninggal dunia. Saya nggak peduli. Bagaimana Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Muhammad? Yang kita kan Nabi Muhammad. Dia bilang semua musibah menyerang orang lain kecil sama saya. Asal jangan musibah menyerang Nabi Muhammad SAW. Ini berapa? Kenapa? Kecintaan begitu hebat pada Nabi Muhammad sampai apa? Yang ditanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kira-kira gimana? Bisa gak begitu? Nah, kalau kita nggak bisa, berarti kita menjadikan Nabi Muhammad ranking terakhir dari yang orang yang kita cintai. Kita lebih senang cintai kepada orang lain. Tadi dikatakan bapak meninggal dunia, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Abang meninggal dunia, nggak peduli. Adik meninggal, enggak, saya nggak peduli. Bagaimana Nabi Muhammad? Kenapa? Kalau Nabi Muhammad meninggal, hilanglah Islam dari muka bumi. Iya. Caranya kenapa? Karena Nabi Muhammad orang kita yang ditanyain Nabi Muhammad. Nah, kapan
Kapan kita bisa begitu jamaah sekalian? Kita jadikan Nabi Muhammad orang yang paling kita cintai ranking pertama. Setelah itu seserah. Oh, cinta kepada istrinya, kepada anak silakan. Kalau Nabi Muhammad dijadikan orang pertama, orang yang kita cintai, baru iman kita sempurna. Kalau kita belum cinta Nabi Muhammad, yang orang yang pertama kita cintai, maaf, iman kita belum jadi sempurna. Kita mukmin, tapi iman kita tidak mukmin, iman tidak kamil. Iman kita sempurna apa? Karena kita jadikan Nabi Muhammad ranking kedua atau terakhir orang yang kita cintai. Alhamdulillah. Insyaallah berjalan sekalian, karena waktu sudah jam 10, ya kita minta kepada Allah Taala agar majlis ini menjadi majlis yang turun rahmat, turunnya maghfirah, insyaallah. Yang ada hajatnya dengan majlis ini Allah Taala kabulkan hajatnya. Insyaallah yang banyak dosa Allah Taala ampuni dosanya. Yang ada kesibukan Allah Taala mudahkan kesibukan insyaallah. Dan yang ada yang sakit insyaallah Allah sembuhkan penyakitnya berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjamaah sekalian, tadi ada kekurangan belum baca doa Maulid. Ya langsung ada MC. Nah, jadi tadi ada 2 pasal yang harus sudah baca, sekarang kita baca doanya. Ya, insyaallah berjamaah sekalian, kita ketemu lagi di masa akan datang insyaallah, dan minta kepada Allah Taala pada saatnya Allah Taala catat nama kita di manifest daftar orang dapat selamat Nabi Muhammad SAW. Amin amin. Seluruh yang hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mulai sama malam ini, tanamkan pengenalan Nabi Muhammad, tingkatkan pengenalan sampai kecintaan Nabi Muhammad, kemudian jadikan Nabi Muhammad orang yang kita rindu insyaallah. Ya, barulah iman kita semua. Alhamdulillah berjamaah sekalian, ini saya sampaikan insyaallah manfaatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wala Allah wala man yuhibbu al-asli Muhammad ya'budu tawajjatu wa yusbihu wa habibi Muhammad sallallahu alaihi ja'ala sayyidihi mashkura wa fi rizqi mahmuda wa tulama bil amali maqbula wa tawjibi jahati khalisatu wa silati mawsulah. Allahumma ya man yata'amu fatahu dhafira wa ala baiti tahadur hal batashmihu bi yudatu amirah. نتوجه إليك أشكر وسعيد لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد عمد رسالة العالمين أن تصلي وتبني على تكتات الكاملة مستمد عني أمانتك وحمل سرك وحمل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر على المبلغ والمشبشة الآخر في كل موطن به ومدها واسم إليك بإبارك وشي شارك لأهل بيدارك سيد الكونين وأسر بسجل إن أبل مخبل خاطرش المقصود بك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونرجو إليك وسلامك من العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنت في عيننا ابنتك وأن تأخذنا بجميع أقوالنا وتقبلنا بأمنيتك وأوصيني بغايتك وأن تبلغنا من شرك إليك وأن أحد الحبيب غاية آمالنا وتقبل من تحركه من نياتنا وأعمالنا وتجعل في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق بين السالكين ولحق وحي من أحمد وعلي أهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أمر ورسولك فلا تحرمنا وضمن من تهجر وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك بالجامع من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمؤمل بما أمر وأن تجعل من نظر هذا الحبيب وغضره وله ظهره وعما بوجه هذه بجهة أولادنا ووالدينا وعلى جدنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأجرنا من جميع الأرض المنشورة وما لمسلم الإيمان بعلم معمورا معنى مسرورا واشبههما قربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين واشرح رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واسرع بيوت الحج جميع النواحي والأقطار وعيدهم بتأمينك أمسنا المحلين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بشر حزين من جميع البلايا ونسلمك من الذنوب والخطايا وأدنا برحمتك وصدق بخدمتك الدائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على الحبيب محفوظ لأجسام والقلوب وعلى آله وصحبه ومن يسوق الحمد لله والعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.